Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan mengenai apa itu metode Pas Al-Qassaw. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai apa itu metode Pas Al-Qassaw yang digunakan di Rumah Sehat Urkut Brijlik. Untuk kamu yang saat ini sedang menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di sebelah kanan untuk mendapatkan info-info terbaru dari Rumah Sehat Urkut Brijlik. Ya. Pas Al-Qassaw adalah metode yang kemudian ditemukan oleh Ustadz Haris Mujahid. Nah, metode ini membahas mengenai semua penyakit yang ada di manusia. Nah, penyakit-penyakit itu kemudian dia disederhanakan hanya menjadi 4. Yang pertama adalah melintir, kemudian yang kedua adalah kekendoran, yang ketiga adalah kekencengan, yang keempat adalah kombinasi dari keduanya, yaitu bisa kendor dan melintir atau kenceng dan melintir. Nah, dari 4 penyakit ini, kemudian kita lebih mudah untuk memahami semua sakit yang dialami oleh manusia. Jadi kita tidak membahas mengenai nama-nama penyakit, sakit jantung, sakit asma, sakit saraf kejepit, sakit kista, miom, kemudian speech delay, kemudian autis, lalu beberapa penyakit-penyakit yang lain itu jumlahnya jutaan, bahkan lebih dari 1 juta mungkin lebih, insya Allah. Nah, ketika diklasifikasikan 4 penyakit ini, insya Allah, alhamdulillah kita bisa mampu menyelesaikan beberapa keluhan-keluhan yang dialami oleh pasien-pasien yang menderita sakit-sakit tadi. Jadi ada penyakit jantung, orang yang sakit jantung, kemudian dia mengalami keluhan 1, 2, 3, dan 4. Orang yang sakit asma, kemudian dia memiliki keluhan 1, 2, 3, 4. Dengan metode Pas Al-Qassaw, alhamdulillah keluhan-keluhan itu bisa teratasi dengan baik. Alhamdulillah tentunya. Nah, metode Pas Al-Qassaw ini sendiri tadi sudah menyederhanakan. Kita memiliki nama penyakit sendiri. Di dunia hanya ada 4 penyakit, yaitu kekendoran, kekencangan, melintir, atau kombinasi dari keduanya. Nah, kemudian karena kita sudah mengklasifikasikan itu, kita memiliki juga bagaimana kita memahami manusia dengan struktur rangka yang itu menyimpang. Nah, dari penyimpangan struktur rangka ini kemudian kita bawa ke titik 0,0 atau titik lurusnya. Bagaimana ketika struktur rangka ini lurus, maka semua kinerja yang ada dalam tubuh insya Allah dia akan baik. Tentunya kita paham bahwa ketika ada pelintiran yang kuat, maka struktur organ atau kemudian struktur pembuluh darah, struktur saraf, dan struktur-struktur yang lainnya dia akan mengalami permasalahan. Tentunya ketika kita bawa ke kondisi lurus, maka semua yang tadi bermasalah dia akan bekerja secara maksimal. Kita harus ingat bahwa Allah menciptakan manusia itu adalah ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan. Tentunya kita harus paham bahwa manusia memiliki cara untuk sembuh sendiri, atau dalam tubuhnya dia memiliki pasukan kuat untuk melawan virus, dan kemudian dia memiliki sistem regenerasi sendiri, sistem recovery sendiri. Tugas kita hanya apa? Hanya membantu tubuh untuk dia bekerja secara maksimal. Bisa dipahami? Nah, sebagai contoh adalah ketika orang mengalami sakit di bagian lututnya, atau bisa dikenal biasanya kalau di non-pas pahami dengan osteoartritis, jadi tidak bisa berjalan. Nah, ketika sakit osteoartritis, kemudian apa yang dialami? Maka biasanya ada di bantalan sendinya, pelumasnya atau minyaknya biasanya gampangnya untuk dipahami itu habis. Nah, apakah tubuh tidak bisa menyediakan itu sendiri? Bisa jawabannya. Namun karena struktur tubuh yang melintir kuat dan kenceng, akhirnya apa? Tubuh tidak punya waktu untuk meregenerasi minyak yang dibutuhkan oleh sendi agar dia bisa lentur. Nah, artinya apa? Ketika melintir dan kekencengan yang terjadi, yang terjadi adalah ketika tubuh tidak sempat untuk memproduksi sendiri, maka dia akan seperti itu. Nah, biasanya di non-pas maka biasanya disuntik agar dikasih pelumas dan lain-lain, kemudian tetap dikasih anti nyeri. Ya, insya Allah ketika kita memaham dengan kaidah Pas Al-Qassaw, yang kita lakukan pertama apa? Yaitu membenarkan struktur tubuhnya dulu. Membenarkan sistemnya, membenarkan melintirnya tadi, dan membenarkan kekencangannya kita kendorin dulu. Nah, kita buat menuju ke 0,0. Insya Allah ketika seperti itu, maka dengan sendirinya yang semula tidak bisa berjalan, maka bisa berjalan. Yang semula kemudian kaki tidak bisa dilipat, maka bisa dilipat. Karena apa? Kita paham selama
struktur tubuh dia masih baik, maka dia akan mencoba untuk memproduksi itu dengan maksimal. Ya, tugas kita membantu tubuh untuk bisa meregenerasi dan merecovery dirinya sendiri. Karena apa? Permasalahannya ada di strukturnya. Lalu kemudian boleh kalau sakit apapun, kita dalam kaidah pengobatan Islam kita kenal, kalau diklasifikasikan, dan Ustadz Haris Mujahid saat itu mengklasifikasikan sakit itu pengobatan Islam fokus kepada 3 hal. Yang pertama adalah input, kemudian output, dan yang selanjutnya adalah sistem. Pembetulan sistem atau bagaimana kita membenarkan sistem secara baik, kemudian memberikan input yang baik. Apa input yang maksimal? Dijelaskan dalam Al-Quran, ada madu, ada jahe, kemudian ada bawang, kemudian ada beberapa makanan-makanan yang itu insya Allah bisa jadi obat. Kemudian juga output, ada bekam, kemudian ada fasdu, ada kemudian lintah ada di input dan di output. Lalu sistem kita bisa menggunakan pas atau kemudian alkai. Insya Allah di situ akan maksimal dalam kita mengobati beberapa keluhan yang dialami oleh pasien. Nah, metode ini yang kita gunakan di Rumah Sehat Urkut Berijdik. Insya Allah dengan metode ini kita sudah membantu ribuan pasien, lebih dari 3.000 pasien dengan metode ini di tempat kami. Insya Allah di Rumah Sehat Urkut Berijdik, bagi Anda yang kemudian mengalami permasalahan apapun, coba tanyakan dan konsultasikan. Insya Allah semoga Allah menjadikan ini menjadi wasilah kesembuhan bagi Bapak Ibu. Ya, apakah kemudian kami melayani hanya laki-laki atau ikhwan? Insya Allah kita juga memiliki terapis perempuan atau juga bisa disebut dengan pastruper ya, biasa disebut dengan pastruper. Di sini insya Allah kita melayani pelayanan terapi untuk ikhwan dan akhwat. Ya, dengan pas insya Allah ada solusi, dan kita berkomitmen bahwa di Rumah Sehat Urkut Berijdik membantu semua kalangan. Dan dalam pas sendiri memiliki tagline insya Allah kita fokus metode pas al-kasau tanpa obat, kemudian tanpa operasi, tanpa alat, dan tanpa jimat. Insya Allah kita fokus di keempat hal ini. Tanpa operasi biasanya yang pertama. Jadi kita berusaha kalau ada jalan lain selain operasi, maka kita usahakan dulu. Kemudian tanpa obat, insya Allah kita memaksimalkan kita membenarkan sistem dan tanpa meminum obat-obat apapun. Kalaupun itu butuh input, maka kita input dengan menggunakan obat alami atau makanan-makanan. Insya Allah kalau itu mengenai sakit dia jadi obat, kalau tidak mengenai sakit maka dia jadi makanan, madu tentunya biasanya, atau beberapa yang lain. Kemudian tanpa alat, insya Allah tidak menggunakan alat-alat yang harus Bapak Ibu beli di luaran sana yang diharuskan untuk memakai alat ini dan itu. Kita berusaha dan berfokus kalaupun itu menggunakan beberapa material, maka material yang bisa didapatkan di dekat dan kita sudah punya biasanya. Kemudian yang terakhir adalah tanpa jimat. Insya Allah kita fokus bahwa kita tidak menggunakan jin. Kemudian metode ini adalah metode syar'i, secara ilmiah bisa dibuktikan insya Allah, dan insya Allah juga kita berpegang teguh kepada syariat Allah. Ya, tentunya kesembuhan adalah dari Allah dan kita wajib untuk berikhtiar. Tentunya kita memilih ikhtiar yang paling baik untuk tubuh, yang tidak merusak tubuh, dan insya Allah ikhtiar yang semoga Allah meridainya juga, dan insya Allah ikhtiar yang itu tidak lepas dari nilai-nilai syariat. Baik, saya Faiz Al-Arif, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng di channel Rumah Sehat Urkut Berijdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.